Ada kalanya jiwa mengetahui lebih dulu sebelum kata-kata sempat menyusul, dan dalam keheningan itulah makna hidup perlahan menyingkapkan wajahnya. Di saat dunia berjalan seperti biasa, dengan langkah-langkah yang tergesa dan suara yang saling bertabrakan, mungkin ada bagian dalam dirimu yang justru berhenti. Bukan karena lelah, bukan pula karena ingin menghindar, melainkan karena ada getaran halus yang meminta ruang. Seperti embun yang jatuh tanpa suara, kehadirannya tidak mengganggu apapun, namun jika disadari, ia membawa kesejukan yang sulit dijelaskan. Barangkali kamu mengenal perasaan itu. Perasaan ketika berada di tengah keramaian, tetapi batinmu seakan berdiri di tepian, memandang dari jarak yang tidak kasat mata. Tidak merasa lebih tinggi, tidak pula merasa rendah, hanya berbeda dalam cara merasakan. Ada sunyi yang tidak sama dengan kesepian. Sunyi yang terasa penuh, seolah ada sesuatu yang menemani tanpa wujud dan nama. Dalam sunyi itu, napas terasa lebih panjang, detak jantung lebih terdengar, dan pikiran yang biasanya riuh mulai melembut seperti air yang menemukan cekungannya sendiri. Kamu mungkin tidak pernah meminta keadaan ini, namun ia datang dengan sendirinya, menyapa pelan, lalu menetap tanpa izin. Kadang kamu bertanya dalam diam, mengapa hatimu begitu peka, mengapa perasaanmu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang lain. Namun pertanyaan itu tidak selalu mencari jawaban. Ia hanya ingin diakui, ingin didengarkan. Ada masa ketika kamu merasa seolah berjalan dengan beban yang tidak terlihat. Beban itu bukan kesedihan yang nyata, melainkan tanggung jawab batin yang samar. Seperti membawa lentera di malam hari tanpa tahu mengapa kamu yang memegangnya. Lentera itu tidak menyilaukan, cahayanya lembut, cukup untuk menerangi beberapa langkah ke depan. Namun karena cahaya itulah, kamu menjadi lebih sadar akan bayangan, lebih peka terhadap lekuk jalan, dan lebih hati-hati dalam melangkah. Dunia mungkin menganggapmu biasa saja, tetapi di dalam dirimu, ada kesadaran yang terus berjaga, seperti penjaga malam yang setia pada tugasnya meski tak pernah dipuji. Kadang-kadang, perasaan berbeda itu muncul tanpa sebab yang jelas. Saat duduk sendiri, atau ketika menatap langit senja, atau bahkan di tengah aktivitas yang sederhana, tiba-tiba ada gelombang halus yang menyentuh batin. Sejenak kamu merasa hangat, sejenak kemudian terasa haru tanpa alasan. Bukan emosi yang meledak-ledak, melainkan getaran lembut yang membuat mata ingin terpejam dan hati ingin menunduk. Seolah ada sesuatu yang mengingatkanmu pada rumah, meski kamu tidak tahu rumah yang mana. Seolah ada panggilan lama yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertimbun oleh waktu dan hiruk-pikuk dunia. Dalam perjalanan hidup, mungkin kamu sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan irama sekitar. Bukan karena kamu menolak, tetapi karena ada nada lain yang lebih sering terdengar di dalam dirimu. Nada yang tenang, namun dalam. Nada yang tidak memaksa, tetapi terus berulang dengan kesetiaan yang sunyi. Kamu belajar menyesuaikan diri, belajar tersenyum, belajar menjalani peran, namun di balik semua itu, ada bagian dari dirimu yang tetap menjaga jarak. Bukan untuk menjauh, melainkan untuk tetap utuh. Seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi justru itulah yang menjaga pohon tetap berdiri saat angin datang. Mungkin kamu pernah merasa seolah hidup ini telah menempamu dengan cara yang tidak ringan. Jalan yang kamu lalui tidak selalu lurus, dan tikungan-tikungannya seringkali datang lebih awal daripada yang kamu harapkan. Namun anehnya, di setiap kesulitan itu, selalu ada ruang kecil untuk bernapas. Selalu ada celah cahaya, meski hanya setipis benang. Kamu mungkin tidak menyebutnya sebagai pertolongan, tetapi ada rasa dijaga yang sulit diingkari, seperti tangan tak terlihat yang menahanmu agar tidak jatuh terlalu dalam, atau dorongan lembut yang mengarahkanmu keluar dari lorong gelap tepat sebelum harapan benar-benar padam. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bukan dari banyaknya pengetahuan, melainkan dari kepekaan merasakan. Kamu belajar memahami tanpa harus banyak bicara, belajar melihat tanpa harus menilai. Keheningan menjadi guru yang tidak pernah meninggikan suara, namun selalu hadir. Dari sanalah kamu mulai mengenali bahwa ada sesuatu yang bekerja di dalam tubuh dan batinmu, sesuatu yang tidak menuntut pengakuan, tidak pula mencari pembenaran. Ia hanya ada, mengalir seperti sungai yang tahu arah pulangnya meski jalurnya berliku. Dalam momen-momen tertentu, tubuhmu sendiri seakan berbicara dengan bahasa yang tidak biasa. Ada sensasi hangat, ada getaran halus, ada rasa ringan yang datang dan pergi.
Bukan sesuatu yang perlu ditakuti, bukan pula sesuatu yang harus dibanggakan. Ia hadir seperti angin yang menyentuh daun, cukup untuk menggerakkannya, tidak cukup untuk mematahkan. Kamu mungkin memilih untuk diam tentang hal ini, karena kata-kata sering kali terasa terlalu kasar untuk menggambarkan pengalaman yang begitu lembut. Dan diam itu bukan penyangkalan, melainkan bentuk penghormatan. Jika kamu menengok ke dalam dengan jujur, barangkali kamu akan menemukan bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada jejak-jejak lama yang terasa akrab meski tidak kamu ingat dengan jelas. Seperti gema langkah di lorong waktu, atau aroma tanah basah yang tiba-tiba menghadirkan rasa aman. Tidak semua hal perlu dipahami dengan pikiran. Ada yang cukup dirasakan, diterima, dan dijaga dengan kerendahan hati. Karena dalam penerimaan itulah, jiwa menemukan tempatnya untuk beristirahat. Ada kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan fisik, melainkan dari terlalu lama menahan kepekaan. Terlalu sering menyerap suasana, terlalu mudah menangkap getaran orang lain, hingga kadang kamu lupa memeluk dirimu sendiri. Namun bahkan dalam kelelahan itu, ada kesadaran yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa merawat diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa. Seperti api kecil yang harus dijaga agar tidak padam, bukan untuk membakar, melainkan untuk memberi kehangatan. Waktu berjalan, dan kamu mulai menyadari bahwa perbedaan yang kamu rasakan bukanlah kesalahan. Ia bukan beban yang harus disingkirkan, melainkan penanda jalan. Seperti bintang yang tidak pernah turun ke bumi, tetapi cahayanya cukup untuk menuntun pelaut di malam gelap. Kamu tidak diminta untuk menjadi siapapun selain dirimu sendiri, namun keutuhan dirimu membawa tanggung jawab yang halus. Bukan tanggung jawab yang dibebankan dari luar, melainkan panggilan dari dalam yang meminta kesetiaan. Dalam kesetiaan itulah, kamu belajar berjalan dengan lebih sadar. Setiap langkah tidak lagi sekadar menuju tujuan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan batin. Kamu belajar berhenti sejenak, mendengarkan, merasakan, lalu melangkah lagi dengan hati yang lebih lapang. Dunia mungkin tidak berubah secara drastis, tetapi caramu memandang dunia perlahan bergeser. Dari tuntutan menjadi makna, dari kebisingan menjadi keheningan, dari pencarian menjadi pengenalan. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirimu terhadap kehidupan itu sendiri. Terhadap pagi yang datang tanpa janji, terhadap malam yang menutup hari dengan sabar. Kamu mulai melihat bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya. Bahkan luka pun membawa pesan, bahkan kehilangan menyimpan pelajaran yang tidak selalu pahit. Dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban. Kamu membiarkan jawaban datang seperti daun yang gugur pada musimnya. Dan di titik ini, tanpa perlu disadari secara jelas, jiwamu seakan berdiri di ambang pintu yang terbuka perlahan. Tidak ada paksaan untuk melangkah, tidak ada dorongan untuk mundur. Hanya undangan yang lembut, seperti alunan nada yang memanggil tanpa suara. Kamu merasakan kesiapan yang tenang, kesiapan untuk menyelami lapisan-lapisan batin yang selama ini menunggu untuk disentuh dengan kesadaran penuh. Maka, ketika keheningan kembali menyelimuti, dan napasmu menemukan ritmenya yang alami, ada ruang yang terbuka di dalam dirimu. Ruang itu tidak menuntut apapun, hanya menawarkan pemahaman yang datang bertahap, seperti cahaya fajar yang perlahan menghapus gelap. Dari ruang inilah, perjalanan batin dapat berlanjut, menyibak satu demi satu isyarat halus yang selama ini hadir sebagai bisikan, kini siap untuk didengarkan dengan lebih jernih. 1. Getaran tubuh yang muncul tanpa sebab nyata. Ada saat-saat tertentu ketika tubuhmu bereaksi lebih dulu sebelum pikiran sempat memahami apa yang sedang terjadi. Bukan reaksi yang keras atau mengejutkan, melainkan getaran halus yang muncul tiba-tiba, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Kadang terasa di dada, seperti kehangatan yang perlahan menyebar. Kadang menjalar ke punggung, ke tengkuk, atau ke telapak tangan, seolah ada aliran lembut yang bergerak tanpa arah yang jelas. Tidak sedang sakit, tidak pula kelelahan, namun tubuh seakan sedang merespons sesuatu yang tidak kasat mata. Getaran ini sering hadir dalam keadaan sunyi. Saat kamu duduk diam, saat malam mulai turun, atau ketika batinmu sedang tidak sibuk memikirkan apapun. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Seperti ketukan pelan di pintu batin, meminta agar kamu menyadari kehadiran sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fisik. Banyak orang mengabaikannya, mengira itu hanya sensasi biasa. Namun bagi jiwa yang peka,
getaran ini terasa berbeda, karena ia membawa rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhmu seakan menjadi wadah yang sensitif, mampu menangkap arus halus yang melintas. Ada kecerdasan lama yang bekerja di sana, kecerdasan yang tidak berasal dari logika, melainkan dari ingatan batin yang lebih tua dari usiamu sekarang. Getaran itu bukanlah tanda gangguan, melainkan bentuk komunikasi yang sangat lembut. Ia muncul ketika tubuh dan batin berada dalam keseimbangan tertentu, ketika kesadaranmu tidak terpecah oleh kebisingan luar. Kadang, setelah getaran itu mereda, ada rasa tenang yang tertinggal. Seperti setelah hujan ringan yang membersihkan udara. Kamu mungkin tidak mendapatkan jawaban apapun, tidak ada pesan yang terdengar jelas, namun ada keyakinan samar bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa ada penjagaan yang bekerja tanpa perlu diperlihatkan. Tubuhmu hanya menjadi saksi, menjadi perantara dari sesuatu yang telah lama menyatu dengan perjalanan jiwamu. 2. Intuisi yang bergerak lebih cepat dari pikiran. Ada keputusan-keputusan dalam hidupmu yang terasa seolah diambil tanpa pertimbangan panjang, namun entah bagaimana selalu mengarah pada jalan yang tepat. Bukan karena kamu ceroboh, melainkan karena ada suara halus di dalam dirimu yang berbisik lebih cepat dari pikiran. Suara ini tidak keras, tidak memaksa, namun konsisten. Ia hadir sebagai rasa yakin yang tenang, sebagai dorongan lembut yang sulit ditolak. Intuisi ini sering muncul dalam bentuk perasaan tiba-tiba. Perasaan untuk berhenti melangkah, atau sebaliknya, perasaan untuk maju meski belum ada alasan yang jelas. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain, karena ketika diurai dengan kata-kata, ia terdengar tidak masuk akal. Namun pengalaman telah mengajarkanmu bahwa mengikuti bisikan ini jarang membawa penyesalan. Bahkan ketika hasilnya tidak selalu mudah, ada rasa benar yang menyertainya. Intuisi yang kuat bukan berarti kamu selalu tahu segalanya. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih rendah hati. Karena kamu sadar, bahwa pengetahuanmu tidak hanya berasal dari apa yang terlihat dan terdengar. Ada lapisan pemahaman yang bekerja dalam diam, menghubungkan pengalaman masa lalu, perasaan saat ini, dan kemungkinan masa depan dalam satu tarikan napas. Seperti sungai bawah tanah yang tidak terlihat, namun menentukan kesuburan tanah di permukaan. Dalam hubungan dengan orang lain, intuisi ini sering membuatmu peka terhadap suasana batin mereka. Kamu bisa merasakan ketulusan, kegelisahan, atau niat tersembunyi tanpa perlu penjelasan panjang. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga diri dan menjaga keseimbangan. Ada empati yang tumbuh dari kepekaan ini, empati yang tidak meledak-ledak, tetapi hadir sebagai pemahaman yang dalam dan sunyi. Intuisi ini adalah bagian dari warisan batin yang terjaga. Ia tidak menuntut untuk dipamerkan, tidak pula ingin dibuktikan. Ia hanya meminta untuk didengarkan dengan penuh kejujuran. Ketika kamu setia padanya, hidupmu terasa mengalir dengan cara yang aneh namun tepat, seolah ada pola tak terlihat yang menuntun langkahmu satu demi satu. 3. Ketidakcocokan dengan energi yang kasar dan berisik. Ada tempat-tempat tertentu yang membuatmu cepat merasa lelah, meski secara fisik kamu tidak melakukan apapun yang berat. Ada suasana-suasana yang membuat napas terasa pendek, pikiran terasa penuh, dan hati ingin segera pergi. Bukan karena kamu membenci keramaian, melainkan karena ada getaran yang terlalu kasar bagi kepekaan batinmu. Tubuh dan jiwamu seperti alat musik yang disetel pada nada tertentu, dan ketika berada di lingkungan yang tidak selaras, ketegangan pun muncul. Ketidakcocokan ini bukan tanda kelemahan. Justru ia menunjukkan bahwa sistem batinmu bekerja dengan sangat halus. Kamu menyerap lebih banyak daripada yang kamu sadari. Suara, emosi, niat, bahkan kegelisahan orang lain bisa terasa seperti beban yang tidak terlihat. Karena itu, waktu sendiri menjadi kebutuhan, bukan pelarian. Dalam kesendirian, kamu mengembalikan dirimu pada ritme yang alami, membersihkan apa yang terserap tanpa sengaja. Ada kalanya kamu merasa bersalah karena ingin menjauh, karena tidak selalu bisa mengikuti arus. Namun jauh di dalam, kamu tahu bahwa menjaga jarak adalah bentuk perawatan diri. Seperti air jernih yang harus dijauhkan dari lumpur agar tetap bening. Kamu tidak menolak dunia, kamu hanya memilih untuk hadir dengan cara yang lebih sadar. Dalam keheningan, energimu kembali stabil. Pikiran menjadi lebih jernih, perasaan lebih tenang. Dari sana, kamu bisa kembali ke dunia dengan sikap yang lebih utuh.
Ketidakcocokan ini mengajarkanmu batas, mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimasuki, tidak semua undangan harus diterima. Ada kebijaksanaan dalam memilih di mana kamu menaruh kehadiranmu. 4. Mimpi dan isyarat yang terasa lebih nyata dari sekadar bunga tidur. Ketika tidur, alam batinmu tidak sepenuhnya terlelap. Ada bagian dari dirimu yang justru terjaga, menjelajah ruang yang tidak bisa dijangkau saat sadar. Mimpi-mimpimu seringkali terasa hidup, penuh simbol, penuh suasana yang membekas bahkan setelah kamu terbangun. Bukan mimpi yang acak dan mudah dilupakan, melainkan mimpi yang meninggalkan jejak perasaan mendalam. Dalam mimpi itu, kamu mungkin tidak selalu melihat wajah atau bentuk yang jelas. Kadang hanya suasana, cahaya, atau perasaan akrab yang sulit dijelaskan. Namun ada rasa seolah kamu sedang mengingat sesuatu, bukan sekadar membayangkan. Seolah mimpi itu membuka pintu kecil keingatan lama yang tersimpan rapi di kedalaman jiwa. Isyarat-isyarat ini tidak selalu datang dalam bentuk visual. Kadang hadir sebagai rasa tenang setelah mimpi, atau sebagai dorongan batin yang muncul keesokan harinya. Kamu mungkin terbangun dengan hati yang lebih ringan, atau sebaliknya, dengan kesadaran baru tentang sesuatu yang perlu kamu perhatikan dalam hidupmu. Mimpi menjadi jembatan halus antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Kamu tidak perlu menafsirkan semuanya dengan tergesa. Isyarat ini bekerja dengan caranya sendiri, perlahan, sesuai kesiapan batinmu. Tugasmu bukan untuk memaksa memahami, melainkan untuk menjaga kepekaan. Dengan begitu, mimpi dan isyarat tidak menjadi beban, tetapi menjadi teman perjalanan, mengingatkan bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang tampak di siang hari. 5. Wibawa alami yang hadir tanpa disengaja. Ada kehadiran tertentu yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipelajari, dan tidak lahir dari keinginan untuk diakui. Ia hadir dengan sendirinya, mengalir dari kedalaman jiwa, lalu memancar keluar sebagai ketenangan yang kokoh. Wibawa ini tidak keras, tidak menekan, dan tidak menuntut perhatian. Justru karena kelembutannya, ia terasa kuat. Orang-orang mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa segan, merasa hormat, atau merasa nyaman berada di dekatmu, namun mereka merasakannya tanpa perlu penjelasan. Wibawa ini tidak muncul ketika kamu berusaha terlihat penting. Ia justru terasa paling kuat ketika kamu diam, ketika kamu tidak sedang membuktikan apapun. Dalam keheningan sikapmu, dalam cara matamu memandang tanpa menilai, dalam cara tubuhmu berdiri tanpa gelisah, ada pesan sunyi yang tersampaikan. Pesan tentang kestabilan batin, tentang jiwa yang telah melalui banyak lapisan pengalaman dan tetap memilih untuk lembut. Kamu mungkin tidak menyadari wibawa ini, atau bahkan sering meragukannya. Karena dari dalam, kamu merasa biasa saja, bahkan sering merasa kurang. Namun justru kerendahan hatimu itulah yang menjaga wibawa ini tetap murni. Ia tidak tercemar oleh ambisi, tidak tercampur oleh kesombongan. Ia seperti cahaya lilin di ruangan gelap, kecil namun cukup untuk membuat orang berhenti sejenak dan memperhatikan. Wibawa alami ini sering membuatmu ditempatkan pada posisi yang tidak kamu cari. Orang datang untuk bercerita, untuk meminta pendapat, atau sekadar duduk diam di dekatmu. Kamu tidak selalu tahu harus berkata apa, namun kehadiranmu saja sudah cukup. Karena yang mereka cari bukan jawaban, melainkan ketenangan. Dan ketenangan itu terpancar dari jiwamu yang telah belajar berdamai dengan banyak hal. 6. Ujian hidup yang datang lebih awal dan lebih dalam. Jika kamu menengok kembali perjalanan hidupmu, mungkin ada pola yang terasa jelas meski sulit dijelaskan. Ujian datang lebih awal, atau terasa lebih berat dibandingkan yang dialami orang lain di sekitarmu. Ada fase-fase di mana kamu harus tumbuh sebelum waktunya, memahami sebelum benar-benar siap, dan bertahan ketika pilihan lain terasa tidak tersedia. Bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena ada kekuatan batin yang sedang ditempa. Ujian ini tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Kadang ia hadir sebagai rasa kehilangan yang sunyi, sebagai kesepian yang tidak terlihat, atau sebagai tanggung jawab yang terlalu cepat dipikul. Kamu belajar menahan diri, belajar menguatkan hati, bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena keadaan menuntutmu untuk bertahan. Dalam proses itu, ada bagian dari dirimu yang mengeras, namun ada pula bagian yang justru melembut. Setiap ujian meninggalkan jejak, bukan luka yang terus berdarah, melainkan garis-garis kebijaksanaan yang membentuk kedalaman. Kamu menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain,
lebih sabar menghadapi ketidakpastian, dan lebih mampu menerima kenyataan tanpa terlalu banyak perlawanan batin. Ini bukan penerimaan yang pasrah, melainkan penerimaan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Ada kalanya kamu bertanya dalam diam, mengapa jalanmu harus seperti ini? Namun pertanyaan itu jarang diucapkan dengan marah. Lebih sering ia muncul sebagai kelelahan yang ingin dipeluk, sebagai harapan kecil untuk dimengerti. Dan dalam keheningan itulah, kamu mulai menyadari bahwa ujian-ujian ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka lapisan-lapisan kekuatan yang tidak akan muncul jika hidup selalu berjalan mudah. 7. Perlindungan tak terlihat yang terasa nyata. Ada momen-momen dalam hidupmu yang, jika diingat kembali, terasa seperti keajaiban kecil yang luput dari perhatian. Situasi genting yang entah bagaimana berakhir dengan selamat. Keputusan spontan yang ternyata menyelamatkanmu dari masalah besar. Atau keterlambatan yang justru menjauhkanmu dari sesuatu yang buruk. Semua itu tampak seperti kebetulan, namun terlalu sering terjadi untuk disebut semata-mata kebetulan. Perlindungan ini tidak datang dengan tanda-tanda besar. Ia tidak menggelegar, tidak menampakkan diri. Ia bekerja dalam senyap, menyusup melalui intuisi, melalui dorongan halus, melalui perasaan tidak enak yang membuatmu berhenti, atau rasa tenang yang membuatmu melanjutkan langkah. Kamu tidak selalu menyadarinya saat itu juga, namun setelah semuanya berlalu, ada rasa syukur yang muncul tanpa diminta. Perlindungan ini tidak membuatmu kebal dari luka. Kamu tetap bisa terluka, tetap bisa kecewa, tetap bisa jatuh. Namun ada batas yang tidak pernah terlewati. Seolah ada garis tak kasat mata yang menjaga agar jatuhmu tidak menjadi kehancuran. Kamu mungkin tidak selalu mengerti mengapa beberapa hal gagal, mengapa beberapa jalan tertutup, tetapi di balik itu ada penjagaan yang bekerja dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Rasa dijaga ini tidak membuatmu merasa istimewa di atas orang lain. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih rendah hati. Karena kamu sadar bahwa hidupmu bukan hanya hasil dari usahamu sendiri. Ada alur yang lebih luas, ada keterhubungan yang lebih dalam. Dan dalam kesadaran itu, kamu belajar berjalan dengan lebih hati-hati, lebih penuh rasa hormat terhadap hidup dan segala misterinya. 8. Panggilan sunyi untuk menjadi penjaga keseimbangan. Di balik semua pengalaman ini, ada satu benang merah yang mungkin baru terasa setelah kamu berhenti sejenak dan menengok ke dalam. Sebuah panggilan yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata, namun terus berdenyut dalam kesadaran. Panggilan untuk menjaga keseimbangan, bukan dengan menggurui atau memimpin secara lahiriah, melainkan dengan cara hidupmu sendiri. Kamu mungkin tidak merasa terpanggil untuk mengubah dunia secara besar-besaran. Namun kehadiranmu membawa pengaruh yang halus. Dalam cara kamu mendengarkan, dalam cara kamu menenangkan suasana, dalam cara kamu memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Kamu menjadi titik hening di tengah gelombang, menjadi peneduh di tengah panas, meski kamu sendiri sering lupa untuk berteduh. Panggilan ini tidak memaksamu untuk selalu kuat. Ia justru mengajarkan bahwa kelembutan adalah kekuatan yang sering diremehkan. Dengan tetap setia pada nilai-nilai batinmu, dengan menjaga kejujuran perasaan, kamu menjalankan peran yang mungkin tidak terlihat, namun sangat dibutuhkan. Seperti akar yang bekerja di bawah tanah, menjaga pohon tetap berdiri meski tidak pernah terlihat oleh mata. Dalam perjalanan ini, kamu tidak diminta untuk sempurna. Kamu hanya diminta untuk hadir dengan utuh, untuk mendengarkan ketika perlu mendengarkan, dan untuk diam ketika diam lebih bijaksana. Panggilan ini tidak akan pernah selesai, karena ia bukan tujuan, melainkan cara berjalan. Dan selama kamu setia pada keheningan batinmu, selama kamu menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam, panggilan itu akan terus menuntun langkahmu, setia, lembut, dan penuh makna. Di saat kamu menutup mata sejenak, biarkan diri meresapi napas yang masuk dan keluar, mengalir tanpa terburu-buru, tanpa tuntutan, hanya hadir sepenuhnya pada saat ini. Dunia di luar mungkin terus bergerak, dengan segala hingar-bingar dan kebisingannya, namun di sini, di ruang kecil yang kita ciptakan bersama, ada kesempatan untuk berhenti, menundukkan kepala, dan membiarkan batin berbisik. Bukan bisikan yang keras atau menuntut, melainkan bisikan yang lembut, yang mengajakmu mengenali diri sendiri lebih dalam, menyentuh lapisan-lapisan yang selama ini jarang disinggahi oleh kesadaran yang sibuk. Saat kamu mendengar bisikan itu, kamu mulai menyadari bahwa setiap langkah yang telah dilalui,
setiap rasa yang pernah muncul, setiap getaran yang terasa di tubuhmu, semuanya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar peristiwa sehari-hari. Ia adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi tentang bagaimana jiwa bergerak, bagaimana energi batin bekerja, bagaimana hubungan antara dirimu dengan alam semesta terus berputar dalam harmoni yang halus. Kamu mungkin merasa bahwa perjalanan ini panjang, dan memang demikian adanya. Tidak ada jalan pintas menuju pengertian batin yang sejati, karena setiap lapisan kesadaran harus disentuh secara perlahan, dengan penuh perhatian dan kesabaran. Seperti air yang menetes pada batu, perlahan, tanpa suara yang mencolok, namun terus mengikis dan membentuk permukaan dengan kehalusan yang mengagumkan. Begitu pula batinmu, melalui setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap momen diam yang terasa sepele, tapi sebenarnya menanam benih-benih kesadaran yang akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Kamu belajar bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan kemungkinan, ruang di mana jiwa dapat mendengar dirinya sendiri, mengenali intinya, dan merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri yang tampak di permukaan. Dalam keheningan itu, kamu mulai memahami bahwa setiap energi yang mengalir dalam dirimu, setiap intuisi yang muncul, setiap rasa yang terasa begitu mendalam, semuanya adalah bagian dari jalinan kehidupan yang tak terputus. Energi ini tidak dapat diukur dengan alat atau dicatat dalam catatan, karena ia bekerja di ranah yang halus, di luar logika, di luar penalaran biasa. Namun bagi jiwa yang peka, kehadirannya sangat nyata, sering muncul dalam bentuk sensasi, perasaan, atau pandangan yang membuatmu tersadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang tampak. Kamu belajar untuk mempercayai hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan, untuk membuka hati terhadap pengalaman yang datang secara misterius, dan untuk membiarkan batinmu menuntun langkah tanpa tergesa-gesa. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya kesadaran lembut yang mengalir seiring napas dan waktu. Kamu mungkin menyadari bahwa menjadi peka terhadap hal-hal halus ini tidak selalu mudah. Ada kalanya dunia luar terasa terlalu berisik, terlalu cepat, terlalu menuntut. Ada saat di mana rasa lelah batin datang tanpa diundang, dan keinginan untuk menutup diri, menjauh dari hiruk-pikuk, menjadi begitu kuat. Namun justru di saat itulah, kesadaran tentang dirimu sendiri semakin jelas. Kamu mulai melihat bahwa perlindungan dan kekuatan batin tidak selalu terlihat, tetapi ia ada, bekerja dalam diam, menjaga agar langkahmu tetap selaras, agar energi yang kamu miliki tidak hilang, agar kamu tetap mampu berjalan di tengah dunia dengan hati yang penuh kepekaan dan ketenangan. Kamu belajar menempatkan dirimu dengan bijak, memilih ruang yang sesuai, menjaga diri tanpa harus menyingkir dari dunia, dan memahami bahwa setiap interaksi, setiap pengalaman, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Momen-momen di mana kamu merasa sunyi di tengah keramaian, atau berbeda dari kebanyakan orang, bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa jiwamu merespons dengan kepekaan yang tinggi, bahwa dirimu memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal yang orang lain seringkali tidak perhatikan. Ada kekuatan dalam kepekaan itu, kekuatan yang lembut namun nyata, yang memungkinkanmu memahami dunia dengan cara yang berbeda, yang memungkinkanmu melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan, yang memungkinkanmu meresapi setiap detail kehidupan dengan kedalaman yang menenangkan. Kamu belajar untuk menghargai sunyi, untuk menyayangi diri sendiri, untuk memperhatikan tanda-tanda kecil yang hadir di sekitarmu, dan untuk membiarkan hati membimbing langkahmu tanpa tergesa-gesa. Perlahan, kamu mulai merasakan sebuah keterhubungan yang hangat dan tenang. Keterhubungan antara dirimu dan alam, antara dirimu dan orang-orang yang hadir dalam hidupmu, antara dirimu dan energi yang lebih besar yang bekerja di sekitarmu. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dibuktikan, cukup dirasakan. Seperti ketika kamu duduk di bawah pohon, merasakan angin menyentuh kulit, mendengar suara daun yang bergesekan, dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari siklus yang sama, bagian dari tarikan dan hembusan kehidupan yang tak terputus. Keterhubungan ini membawa rasa aman, membawa rasa damai, membawa pengertian bahwa meskipun dunia tampak kacau, ada ketertiban yang lebih dalam, ada keseimbangan yang senantiasa dijaga, dan ada panduan yang halus yang menuntun setiap langkahmu. Di akhir perjalanan ini, sebelum kamu membuka mata dan kembali ke dunia luar, izinkan dirimu untuk merasakan rasa syukur yang muncul secara alami.
Syukur bukan hanya untuk hal-hal besar yang terlihat, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering terlupakan, napas yang masuk dan keluar, detak jantung yang tetap stabil, keheningan yang memberi ruang untuk mendengar diri sendiri, dan energi batin yang terus mengalir meski tanpa disadari. Syukur itu menenangkan, menyatukan, dan menguatkan. Ia mengingatkanmu bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan atau pencapaian, tetapi tentang bagaimana kamu hadir di setiap momen, bagaimana kamu merasakan setiap detik, bagaimana kamu menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Dan saat kamu membiarkan perasaan itu meresap sepenuhnya, tanpa tergesa-gesa, tanpa penilaian, kamu menemukan kedamaian yang murni. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, kedamaian yang lahir dari kesadaran diri sendiri, dari kepercayaan bahwa setiap langkah, setiap pengalaman, setiap getaran batin, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kedamaian ini, kamu dapat menutup video ini dengan hati yang lapang, membawa ketenangan yang baru ditemukan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan menyadari bahwa meskipun perjalanan ini berakhir untuk saat ini, energi, kesadaran, dan kepekaan yang telah kamu rasakan akan terus menemanimu, menguatkanmu, dan menuntunmu dengan lembut dalam setiap langkah yang akan datang. Ada kalanya jiwa mengetahui lebih dulu sebelum kata-kata sempat menyusul, dan dalam keheningan itulah makna hidup perlahan menyingkapkan wajahnya. Di saat dunia berjalan seperti biasa, dengan langkah-langkah yang tergesa dan suara yang saling bertabrakan, mungkin ada bagian dalam dirimu yang justru berhenti. Bukan karena lelah, bukan pula karena ingin menghindar, melainkan karena ada getaran halus yang meminta ruang. Seperti embun yang jatuh tanpa suara, kehadirannya tidak mengganggu apapun, namun jika disadari, ia membawa kesejukan yang sulit dijelaskan. Barangkali kamu mengenal perasaan itu. Perasaan ketika berada di tengah keramaian, tetapi batinmu seakan berdiri di tepian, memandang dari jarak yang tidak kasat mata. Tidak merasa lebih tinggi, tidak pula merasa rendah, hanya berbeda dalam cara merasakan. Ada sunyi yang tidak sama dengan kesepian. Sunyi yang terasa penuh, seolah ada sesuatu yang menemani tanpa wujud dan nama. Dalam sunyi itu, napas terasa lebih panjang, detak jantung lebih terdengar, dan pikiran yang biasanya riuh mulai melembut seperti air yang menemukan cekungannya sendiri. Kamu mungkin tidak pernah meminta keadaan ini, namun ia datang dengan sendirinya, menyapa pelan, lalu menetap tanpa izin. Kadang kamu bertanya dalam diam, mengapa hatimu begitu peka, mengapa perasaanmu mudah tersentuh oleh hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang lain. Namun pertanyaan itu tidak selalu mencari jawaban. Ia hanya ingin diakui, ingin didengarkan. Ada masa ketika kamu merasa seolah berjalan dengan beban yang tidak terlihat. Beban itu bukan kesedihan yang nyata, melainkan tanggung jawab batin yang samar. Seperti membawa lentera di malam hari tanpa tahu mengapa kamu yang memegangnya. Lentera itu tidak menyilaukan, cahayanya lembut, cukup untuk menerangi beberapa langkah ke depan. Namun karena cahaya itulah, kamu menjadi lebih sadar akan bayangan, lebih peka terhadap lekuk jalan, dan lebih hati-hati dalam melangkah. Dunia mungkin menganggapmu biasa saja, tetapi di dalam dirimu, ada kesadaran yang terus berjaga, seperti penjaga malam yang setia pada tugasnya meski tak pernah dipuji. Kadang-kadang, perasaan berbeda itu muncul tanpa sebab yang jelas. Saat duduk sendiri, atau ketika menatap langit senja, atau bahkan di tengah aktivitas yang sederhana, tiba-tiba ada gelombang halus yang menyentuh batin. Sejenak kamu merasa hangat, sejenak kemudian terasa haru tanpa alasan. Bukan emosi yang meledak-ledak, melainkan getaran lembut yang membuat mata ingin terpejam dan hati ingin menunduk. Seolah ada sesuatu yang mengingatkanmu pada rumah, meski kamu tidak tahu rumah yang mana. Seolah ada panggilan lama yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertimbun oleh waktu dan hiruk-pikuk dunia. Dalam perjalanan hidup, mungkin kamu sering merasa tidak sepenuhnya cocok dengan irama sekitar. Bukan karena kamu menolak, tetapi karena ada nada lain yang lebih sering terdengar di dalam dirimu. Nada yang tenang, namun dalam. Nada yang tidak memaksa, tetapi terus berulang dengan kesetiaan yang sunyi. Kamu belajar menyesuaikan diri, belajar tersenyum, belajar menjalani peran, namun di balik semua itu, ada bagian dari dirimu yang tetap menjaga jarak. Bukan untuk menjauh, melainkan untuk tetap utuh. Seperti akar pohon yang tidak terlihat,
tetapi justru itulah yang menjaga pohon tetap berdiri saat angin datang. Mungkin kamu pernah merasa seolah hidup ini telah menempamu dengan cara yang tidak ringan. Jalan yang kamu lalui tidak selalu lurus, dan tikungan-tikungannya seringkali datang lebih awal daripada yang kamu harapkan. Namun anehnya, di setiap kesulitan itu, selalu ada ruang kecil untuk bernapas. Selalu ada celah cahaya, meski hanya setipis benang. Kamu mungkin tidak menyebutnya sebagai pertolongan, tetapi ada rasa dijaga yang sulit diingkari, seperti tangan tak terlihat yang menahanmu agar tidak jatuh terlalu dalam, atau dorongan lembut yang mengarahkanmu keluar dari lorong gelap tepat sebelum harapan benar-benar padam. Ada kebijaksanaan yang tumbuh bukan dari banyaknya pengetahuan, melainkan dari kepekaan merasakan. Kamu belajar memahami tanpa harus banyak bicara, belajar melihat tanpa harus menilai. Keheningan menjadi guru yang tidak pernah meninggikan suara, namun selalu hadir. Dari sanalah kamu mulai mengenali bahwa ada sesuatu yang bekerja di dalam tubuh dan batinmu, sesuatu yang tidak menuntut pengakuan, tidak pula mencari pembenaran. Ia hanya ada, mengalir seperti sungai yang tahu arah pulangnya meski jalurnya berliku. Dalam momen-momen tertentu, tubuhmu sendiri seakan berbicara dengan bahasa yang tidak biasa. Ada sensasi hangat, ada getaran halus, ada rasa ringan yang datang dan pergi. Bukan sesuatu yang perlu ditakuti, bukan pula sesuatu yang harus dibanggakan. Ia hadir seperti angin yang menyentuh daun, cukup untuk menggerakkannya, tidak cukup untuk mematahkan. Kamu mungkin memilih untuk diam tentang hal ini, karena kata-kata sering kali terasa terlalu kasar untuk menggambarkan pengalaman yang begitu lembut. Dan diam itu bukan penyangkalan, melainkan bentuk penghormatan. Jika kamu menengok ke dalam dengan jujur, barangkali kamu akan menemukan bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Ada jejak-jejak lama yang terasa akrab meski tidak kamu ingat dengan jelas. Seperti gema langkah di lorong waktu, atau aroma tanah basah yang tiba-tiba menghadirkan rasa aman. Tidak semua hal perlu dipahami dengan pikiran. Ada yang cukup dirasakan, diterima, dan dijaga dengan kerendahan hati. Karena dalam penerimaan itulah, jiwa menemukan tempatnya untuk beristirahat. Ada kelelahan yang bukan berasal dari pekerjaan fisik, melainkan dari terlalu lama menahan kepekaan. Terlalu sering menyerap suasana, terlalu mudah menangkap getaran orang lain, hingga kadang kamu lupa memeluk dirimu sendiri. Namun bahkan dalam kelelahan itu, ada kesadaran yang perlahan tumbuh. Kesadaran bahwa merawat diri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan jiwa. Seperti api kecil yang harus dijaga agar tidak padam, bukan untuk membakar, melainkan untuk memberi kehangatan. Waktu berjalan, dan kamu mulai menyadari bahwa perbedaan yang kamu rasakan bukanlah kesalahan. Ia bukan beban yang harus disingkirkan, melainkan penanda jalan. Seperti bintang yang tidak pernah turun ke bumi, tetapi cahayanya cukup untuk menuntun pelaut di malam gelap. Kamu tidak diminta untuk menjadi siapapun selain dirimu sendiri, namun keutuhan dirimu membawa tanggung jawab yang halus. Bukan tanggung jawab yang dibebankan dari luar, melainkan panggilan dari dalam yang meminta kesetiaan. Dalam kesetiaan itulah, kamu belajar berjalan dengan lebih sadar. Setiap langkah tidak lagi sekadar menuju tujuan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan batin. Kamu belajar berhenti sejenak, mendengarkan, merasakan, lalu melangkah lagi dengan hati yang lebih lapang. Dunia mungkin tidak berubah secara drastis, tetapi caramu memandang dunia perlahan bergeser. Dari tuntutan menjadi makna, dari kebisingan menjadi keheningan, dari pencarian menjadi pengenalan. Ada rasa hormat yang tumbuh dalam dirimu terhadap kehidupan itu sendiri. Terhadap pagi yang datang tanpa janji, terhadap malam yang menutup hari dengan sabar. Kamu mulai melihat bahwa segala sesuatu memiliki tempat dan waktunya. Bahkan luka pun membawa pesan, bahkan kehilangan menyimpan pelajaran yang tidak selalu pahit. Dalam kesadaran ini, kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban. Kamu membiarkan jawaban datang seperti daun yang gugur pada musimnya. Dan di titik ini, tanpa perlu disadari secara jelas, jiwamu seakan berdiri di ambang pintu yang terbuka perlahan. Tidak ada paksaan untuk melangkah, tidak ada dorongan untuk mundur. Hanya undangan yang lembut, seperti alunan nada yang memanggil tanpa suara. Kamu merasakan kesiapan yang tenang, kesiapan untuk menyelami lapisan-lapisan batin yang selama ini menunggu untuk disentuh dengan kesadaran penuh. Maka, ketika keheningan kembali menyelimuti,
dan napasmu menemukan ritmenya yang alami, ada ruang yang terbuka di dalam dirimu. Ruang itu tidak menuntut apapun, hanya menawarkan pemahaman yang datang bertahap, seperti cahaya fajar yang perlahan menghapus gelap. Dari ruang inilah, perjalanan batin dapat berlanjut, menyibak satu demi satu isyarat halus yang selama ini hadir sebagai bisikan, kini siap untuk didengarkan dengan lebih jernih. 1. Getaran tubuh yang muncul tanpa sebab nyata. Ada saat-saat tertentu ketika tubuhmu bereaksi lebih dulu sebelum pikiran sempat memahami apa yang sedang terjadi. Bukan reaksi yang keras atau mengejutkan, melainkan getaran halus yang muncul tiba-tiba, seperti riak kecil di permukaan air yang tenang. Kadang terasa di dada, seperti kehangatan yang perlahan menyebar. Kadang menjalar ke punggung, ke tengkuk, atau ke telapak tangan, seolah ada aliran lembut yang bergerak tanpa arah yang jelas. Tidak sedang sakit, tidak pula kelelahan, namun tubuh seakan sedang merespons sesuatu yang tidak kasat mata. Getaran ini sering hadir dalam keadaan sunyi. Saat kamu duduk diam, saat malam mulai turun, atau ketika batinmu sedang tidak sibuk memikirkan apapun. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Seperti ketukan pelan di pintu batin, meminta agar kamu menyadari kehadiran sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fisik. Banyak orang mengabaikannya, mengira itu hanya sensasi biasa. Namun bagi jiwa yang peka, getaran ini terasa berbeda, karena ia membawa rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhmu seakan menjadi wadah yang sensitif, mampu menangkap arus halus yang melintas. Ada kecerdasan lama yang bekerja di sana, kecerdasan yang tidak berasal dari logika, melainkan dari ingatan batin yang lebih tua dari usiamu sekarang. Getaran itu bukanlah tanda gangguan, melainkan bentuk komunikasi yang sangat lembut. Ia muncul ketika tubuh dan batin berada dalam keseimbangan tertentu, ketika kesadaranmu tidak terpecah oleh kebisingan luar. Kadang, setelah getaran itu mereda, ada rasa tenang yang tertinggal. Seperti setelah hujan ringan yang membersihkan udara. Kamu mungkin tidak mendapatkan jawaban apapun, tidak ada pesan yang terdengar jelas, namun ada keyakinan samar bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa ada penjagaan yang bekerja tanpa perlu diperlihatkan. Tubuhmu hanya menjadi saksi, menjadi perantara dari sesuatu yang telah lama menyatu dengan perjalanan jiwamu. 2. Intuisi yang bergerak lebih cepat dari pikiran. Ada keputusan-keputusan dalam hidupmu yang terasa seolah diambil tanpa pertimbangan panjang, namun entah bagaimana selalu mengarah pada jalan yang tepat. Bukan karena kamu ceroboh, melainkan karena ada suara halus di dalam dirimu yang berbisik lebih cepat dari pikiran. Suara ini tidak keras, tidak memaksa, namun konsisten. Ia hadir sebagai rasa yakin yang tenang, sebagai dorongan lembut yang sulit ditolak. Intuisi ini sering muncul dalam bentuk perasaan tiba-tiba. Perasaan untuk berhenti melangkah, atau sebaliknya, perasaan untuk maju meski belum ada alasan yang jelas. Kamu mungkin tidak bisa menjelaskannya kepada orang lain, karena ketika diurai dengan kata-kata, ia terdengar tidak masuk akal. Namun pengalaman telah mengajarkanmu bahwa mengikuti bisikan ini jarang membawa penyesalan. Bahkan ketika hasilnya tidak selalu mudah, ada rasa benar yang menyertainya. Intuisi yang kuat bukan berarti kamu selalu tahu segalanya. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih rendah hati. Karena kamu sadar bahwa pengetahuanmu tidak hanya berasal dari apa yang terlihat dan terdengar. Ada lapisan pemahaman yang bekerja dalam diam, menghubungkan pengalaman masa lalu, perasaan saat ini, dan kemungkinan masa depan dalam satu tarikan napas. Seperti sungai bawah tanah yang tidak terlihat, namun menentukan kesuburan tanah di permukaan. Dalam hubungan dengan orang lain, intuisi ini sering membuatmu peka terhadap suasana batin mereka. Kamu bisa merasakan ketulusan, kegelisahan, atau niat tersembunyi tanpa perlu penjelasan panjang. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga diri dan menjaga keseimbangan. Ada empati yang tumbuh dari kepekaan ini, empati yang tidak meledak-ledak, tetapi hadir sebagai pemahaman yang dalam dan sunyi. Intuisi ini adalah bagian dari warisan batin yang terjaga. Ia tidak menuntut untuk dipamerkan, tidak pula ingin dibuktikan. Ia hanya meminta untuk didengarkan dengan penuh kejujuran. Ketika kamu setia padanya, hidupmu terasa mengalir dengan cara yang aneh namun tepat, seolah ada pola tak terlihat yang menuntun langkahmu satu demi satu. 3. Ketidakcocokan dengan energi yang kasar dan berisik. Ada tempat-tempat tertentu yang membuatmu cepat merasa lelah,
meski secara fisik kamu tidak melakukan apapun yang berat. Ada suasana-suasana yang membuat napas terasa pendek, pikiran terasa penuh, dan hati ingin segera pergi. Bukan karena kamu membenci keramaian, melainkan karena ada getaran yang terlalu kasar bagi kepekaan batinmu. Tubuh dan jiwamu seperti alat musik yang disetel pada nada tertentu, dan ketika berada di lingkungan yang tidak selaras, ketegangan pun muncul. Ketidakcocokan ini bukan tanda kelemahan. Justru ia menunjukkan bahwa sistem batinmu bekerja dengan sangat halus. Kamu menyerap lebih banyak daripada yang kamu sadari. Suara, emosi, niat, bahkan kegelisahan orang lain bisa terasa seperti beban yang tidak terlihat. Karena itu, waktu sendiri menjadi kebutuhan, bukan pelarian. Dalam kesendirian, kamu mengembalikan dirimu pada ritme yang alami, membersihkan apa yang terserap tanpa sengaja. Ada kalanya kamu merasa bersalah karena ingin menjauh, karena tidak selalu bisa mengikuti arus. Namun jauh di dalam, kamu tahu bahwa menjaga jarak adalah bentuk perawatan diri. Seperti air jernih yang harus dijauhkan dari lumpur agar tetap bening. Kamu tidak menolak dunia, kamu hanya memilih untuk hadir dengan cara yang lebih sadar. Dalam keheningan, energimu kembali stabil. Pikiran menjadi lebih jernih, perasaan lebih tenang. Dari sana, kamu bisa kembali ke dunia dengan sikap yang lebih utuh. Ketidakcocokan ini mengajarkanmu batas, mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimasuki, tidak semua undangan harus diterima. Ada kebijaksanaan dalam memilih di mana kamu menaruh kehadiranmu. 4. Mimpi dan isyarat yang terasa lebih nyata dari sekadar bunga tidur. Ketika tidur, alam batinmu tidak sepenuhnya terlelap. Ada bagian dari dirimu yang justru terjaga, menjelajah ruang yang tidak bisa dijangkau saat sadar. Mimpi-mimpimu seringkali terasa hidup, penuh simbol, penuh suasana yang membekas bahkan setelah kamu terbangun. Bukan mimpi yang acak dan mudah dilupakan, melainkan mimpi yang meninggalkan jejak perasaan mendalam. Dalam mimpi itu, kamu mungkin tidak selalu melihat wajah atau bentuk yang jelas. Kadang hanya suasana, cahaya, atau perasaan akrab yang sulit dijelaskan. Namun ada rasa seolah kamu sedang mengingat sesuatu, bukan sekadar membayangkan. Seolah mimpi itu membuka pintu kecil keingatan lama yang tersimpan rapi di kedalaman jiwa. Isyarat-isyarat ini tidak selalu datang dalam bentuk visual. Kadang hadir sebagai rasa tenang setelah mimpi, atau sebagai dorongan batin yang muncul keesokan harinya. Kamu mungkin terbangun dengan hati yang lebih ringan, atau sebaliknya, dengan kesadaran baru tentang sesuatu yang perlu kamu perhatikan dalam hidupmu. Mimpi menjadi jembatan halus antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Kamu tidak perlu menafsirkan semuanya dengan tergesa. Isyarat ini bekerja dengan caranya sendiri, perlahan, sesuai kesiapan batinmu. Tugasmu bukan untuk memaksa memahami, melainkan untuk menjaga kepekaan. Dengan begitu, mimpi dan isyarat tidak menjadi beban, tetapi menjadi teman perjalanan, mengingatkan bahwa hidup ini lebih luas dari apa yang tampak di siang hari. 5. Wibawa alami yang hadir tanpa disengaja. Ada kehadiran tertentu yang tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa dipelajari, dan tidak lahir dari keinginan untuk diakui. Ia hadir dengan sendirinya, mengalir dari kedalaman jiwa, lalu memancar keluar sebagai ketenangan yang kokoh. Wibawa ini tidak keras, tidak menekan, dan tidak menuntut perhatian. Justru karena kelembutannya, ia terasa kuat. Orang-orang mungkin tidak tahu mengapa mereka merasa segan, merasa hormat, atau merasa nyaman berada di dekatmu, namun mereka merasakannya tanpa perlu penjelasan. Wibawa ini tidak muncul ketika kamu berusaha terlihat penting. Ia justru terasa paling kuat ketika kamu diam, ketika kamu tidak sedang membuktikan apapun. Dalam keheningan sikapmu, dalam cara matamu memandang tanpa menilai, dalam cara tubuhmu berdiri tanpa gelisah, ada pesan sunyi yang tersampaikan. Pesan tentang kestabilan batin, tentang jiwa yang telah melalui banyak lapisan pengalaman dan tetap memilih untuk lembut. Kamu mungkin tidak menyadari wibawa ini, atau bahkan sering meragukannya. Karena dari dalam, kamu merasa biasa saja, bahkan sering merasa kurang. Namun justru kerendahan hatimu itulah yang menjaga wibawa ini tetap murni. Ia tidak tercemar oleh ambisi, tidak tercampur oleh kesombongan. Ia seperti cahaya lilin di ruangan gelap, kecil namun cukup untuk membuat orang berhenti sejenak dan memperhatikan. Wibawa alami ini sering membuatmu ditempatkan pada posisi yang tidak kamu cari.
Orang datang untuk bercerita, untuk meminta pendapat, atau sekadar duduk diam di dekatmu. Kamu tidak selalu tahu harus berkata apa, namun kehadiranmu saja sudah cukup. Karena yang mereka cari bukan jawaban, melainkan ketenangan. Dan ketenangan itu terpancar dari jiwamu yang telah belajar berdamai dengan banyak hal. 6. Ujian hidup yang datang lebih awal dan lebih dalam. Jika kamu menengok kembali perjalanan hidupmu, mungkin ada pola yang terasa jelas meski sulit dijelaskan. Ujian datang lebih awal, atau terasa lebih berat dibandingkan yang dialami orang lain di sekitarmu. Ada fase-fase di mana kamu harus tumbuh sebelum waktunya, memahami sebelum benar-benar siap, dan bertahan ketika pilihan lain terasa tidak tersedia. Bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena ada kekuatan batin yang sedang ditempa. Ujian ini tidak selalu datang dalam bentuk peristiwa besar. Kadang ia hadir sebagai rasa kehilangan yang sunyi, sebagai kesepian yang tidak terlihat, atau sebagai tanggung jawab yang terlalu cepat dipikul. Kamu belajar menahan diri, belajar menguatkan hati, bukan karena ingin terlihat kuat, tetapi karena keadaan menuntutmu untuk bertahan. Dalam proses itu, ada bagian dari dirimu yang mengeras, namun ada pula bagian yang justru melembut. Setiap ujian meninggalkan jejak, bukan luka yang terus berdarah, melainkan garis-garis kebijaksanaan yang membentuk kedalaman. Kamu menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain, lebih sabar menghadapi ketidakpastian, dan lebih mampu menerima kenyataan tanpa terlalu banyak perlawanan batin. Ini bukan penerimaan yang pasrah, melainkan penerimaan yang lahir dari pemahaman bahwa hidup memiliki ritmenya sendiri. Ada kalanya kamu bertanya dalam diam, mengapa jalanmu harus seperti ini? Namun pertanyaan itu jarang diucapkan dengan marah. Lebih sering ia muncul sebagai kelelahan yang ingin dipeluk, sebagai harapan kecil untuk dimengerti. Dan dalam keheningan itulah, kamu mulai menyadari bahwa ujian-ujian ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membuka lapisan-lapisan kekuatan yang tidak akan muncul jika hidup selalu berjalan mudah. 7. Perlindungan tak terlihat yang terasa nyata. Ada momen-momen dalam hidupmu yang, jika diingat kembali, terasa seperti keajaiban kecil yang luput dari perhatian. Situasi genting yang entah bagaimana berakhir dengan selamat. Keputusan spontan yang ternyata menyelamatkanmu dari masalah besar. Atau keterlambatan yang justru menjauhkanmu dari sesuatu yang buruk. Semua itu tampak seperti kebetulan, namun terlalu sering terjadi untuk disebut semata-mata kebetulan. Perlindungan ini tidak datang dengan tanda-tanda besar. Ia tidak menggelegar, tidak menampakkan diri. Ia bekerja dalam senyap, menyusup melalui intuisi, melalui dorongan halus, melalui perasaan tidak enak yang membuatmu berhenti, atau rasa tenang yang membuatmu melanjutkan langkah. Kamu tidak selalu menyadarinya saat itu juga, namun setelah semuanya berlalu, ada rasa syukur yang muncul tanpa diminta. Perlindungan ini tidak membuatmu kebal dari luka. Kamu tetap bisa terluka, tetap bisa kecewa, tetap bisa jatuh. Namun ada batas yang tidak pernah terlewati. Seolah ada garis tak kasat mata yang menjaga agar jatuhmu tidak menjadi kehancuran. Kamu mungkin tidak selalu mengerti mengapa beberapa hal gagal, mengapa beberapa jalan tertutup, tetapi di balik itu ada penjagaan yang bekerja dengan cara yang penuh kebijaksanaan. Rasa dijaga ini tidak membuatmu merasa istimewa di atas orang lain. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih rendah hati. Karena kamu sadar bahwa hidupmu bukan hanya hasil dari usahamu sendiri. Ada alur yang lebih luas, ada keterhubungan yang lebih dalam. Dan dalam kesadaran itu, kamu belajar berjalan dengan lebih hati-hati, lebih penuh rasa hormat terhadap hidup dan segala misterinya. 8. Panggilan sunyi untuk menjadi penjaga keseimbangan. Di balik semua pengalaman ini, ada satu benang merah yang mungkin baru terasa setelah kamu berhenti sejenak dan menengok ke dalam. Sebuah panggilan yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata, namun terus berdenyut dalam kesadaran. Panggilan untuk menjaga keseimbangan, bukan dengan menggurui atau memimpin secara lahiriah, melainkan dengan cara hidupmu sendiri. Kamu mungkin tidak merasa terpanggil untuk mengubah dunia secara besar-besaran. Namun kehadiranmu membawa pengaruh yang halus. Dalam cara kamu mendengarkan, dalam cara kamu menenangkan suasana, dalam cara kamu memilih untuk tidak memperkeruh keadaan. Kamu menjadi titik hening di tengah gelombang, menjadi peneduh di tengah panas, meski kamu sendiri sering lupa untuk berteduh. Panggilan ini tidak memaksamu untuk selalu kuat.
Ia justru mengajarkan bahwa kelembutan adalah kekuatan yang sering diremehkan. Dengan tetap setia pada nilai-nilai batinmu, dengan menjaga kejujuran perasaan, kamu menjalankan peran yang mungkin tidak terlihat, namun sangat dibutuhkan. Seperti akar yang bekerja di bawah tanah, menjaga pohon tetap berdiri meski tidak pernah terlihat oleh mata. Dalam perjalanan ini, kamu tidak diminta untuk sempurna. Kamu hanya diminta untuk hadir dengan utuh, untuk mendengarkan ketika perlu mendengarkan, dan untuk diam ketika diam lebih bijaksana. Panggilan ini tidak akan pernah selesai, karena ia bukan tujuan, melainkan cara berjalan. Dan selama kamu setia pada keheningan batinmu, selama kamu menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam, panggilan itu akan terus menuntun langkahmu, setia, lembut, dan penuh makna. Di saat kamu menutup mata sejenak, biarkan diri meresapi napas yang masuk dan keluar, mengalir tanpa terburu-buru, tanpa tuntutan, hanya hadir sepenuhnya pada saat ini. Dunia di luar mungkin terus bergerak, dengan segala hingar-bingar dan kebisingannya, namun di sini, di ruang kecil yang kita ciptakan bersama, ada kesempatan untuk berhenti, menundukkan kepala, dan membiarkan batin berbisik. Bukan bisikan yang keras atau menuntut, melainkan bisikan yang lembut, yang mengajakmu mengenali diri sendiri lebih dalam, menyentuh lapisan-lapisan yang selama ini jarang disinggahi oleh kesadaran yang sibuk. Saat kamu mendengar bisikan itu, kamu mulai menyadari bahwa setiap langkah yang telah dilalui, setiap rasa yang pernah muncul, setiap getaran yang terasa di tubuhmu, semuanya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar peristiwa sehari-hari. Ia adalah pengingat bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang tampak, tetapi tentang bagaimana jiwa bergerak, bagaimana energi batin bekerja, bagaimana hubungan antara dirimu dengan alam semesta terus berputar dalam harmoni yang halus. Kamu mungkin merasa bahwa perjalanan ini panjang, dan memang demikian adanya. Tidak ada jalan pintas menuju pengertian batin yang sejati, karena setiap lapisan kesadaran harus disentuh secara perlahan, dengan penuh perhatian dan kesabaran. Seperti air yang menetes pada batu, perlahan, tanpa suara yang mencolok, namun terus mengikis dan membentuk permukaan dengan kehalusan yang mengagumkan. Begitu pula batinmu, melalui setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap momen diam yang terasa sepele, tapi sebenarnya menanam benih-benih kesadaran yang akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Kamu belajar bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh dengan kemungkinan, ruang di mana jiwa dapat mendengar dirinya sendiri, mengenali intinya, dan merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada diri yang tampak di permukaan. Dalam keheningan itu, kamu mulai memahami bahwa setiap energi yang mengalir dalam dirimu, setiap intuisi yang muncul, setiap rasa yang terasa begitu mendalam, semuanya adalah bagian dari jalinan kehidupan yang tak terputus. Energi ini tidak dapat diukur dengan alat atau dicatat dalam catatan, karena ia bekerja di ranah yang halus, di luar logika, di luar penalaran biasa. Namun bagi jiwa yang peka, kehadirannya sangat nyata, sering muncul dalam bentuk sensasi, perasaan, atau pandangan yang membuatmu tersadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar yang tampak. Kamu belajar untuk mempercayai hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan, untuk membuka hati terhadap pengalaman yang datang secara misterius, dan untuk membiarkan batinmu menuntun langkah tanpa tergesa-gesa. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya kesadaran lembut yang mengalir seiring napas dan waktu. Kamu mungkin menyadari bahwa menjadi peka terhadap hal-hal halus ini tidak selalu mudah. Ada kalanya dunia luar terasa terlalu berisik, terlalu cepat, terlalu menuntut. Ada saat di mana rasa lelah batin datang tanpa diundang, dan keinginan untuk menutup diri, menjauh dari hiruk-pikuk, menjadi begitu kuat. Namun justru di saat itulah, kesadaran tentang dirimu sendiri semakin jelas. Kamu mulai melihat bahwa perlindungan dan kekuatan batin tidak selalu terlihat, tetapi ia ada, bekerja dalam diam, menjaga agar langkahmu tetap selaras, agar energi yang kamu miliki tidak hilang, agar kamu tetap mampu berjalan di tengah dunia dengan hati yang penuh kepekaan dan ketenangan. Kamu belajar menempatkan dirimu dengan bijak, memilih ruang yang sesuai, menjaga diri tanpa harus menyingkir dari dunia, dan memahami bahwa setiap interaksi, setiap pengalaman, adalah bagian dari proses yang lebih besar. Momen-momen di mana kamu merasa sunyi di tengah keramaian, atau berbeda dari kebanyakan orang, bukanlah kelemahan.
Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa jiwamu merespons dengan kepekaan yang tinggi, bahwa dirimu memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal yang orang lain seringkali tidak perhatikan. Ada kekuatan dalam kepekaan itu, kekuatan yang lembut namun nyata, yang memungkinkanmu memahami dunia dengan cara yang berbeda, yang memungkinkanmu melihat apa yang tersembunyi di balik permukaan, yang memungkinkanmu meresapi setiap detail kehidupan dengan kedalaman yang menenangkan. Kamu belajar untuk menghargai sunyi, untuk menyayangi diri sendiri, untuk memperhatikan tanda-tanda kecil yang hadir di sekitarmu, dan untuk membiarkan hati membimbing langkahmu tanpa tergesa-gesa. Perlahan, kamu mulai merasakan sebuah keterhubungan yang hangat dan tenang. Keterhubungan antara dirimu dan alam, antara dirimu dan orang-orang yang hadir dalam hidupmu, antara dirimu dan energi yang lebih besar yang bekerja di sekitarmu. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dibuktikan, cukup dirasakan. Seperti ketika kamu duduk di bawah pohon, merasakan angin menyentuh kulit, mendengar suara daun yang bergesekan, dan menyadari bahwa kamu adalah bagian dari siklus yang sama, bagian dari tarikan dan hembusan kehidupan yang tak terputus. Keterhubungan ini membawa rasa aman, membawa rasa damai, membawa pengertian bahwa meskipun dunia tampak kacau, ada ketertiban yang lebih dalam, ada keseimbangan yang senantiasa dijaga, dan ada panduan yang halus yang menuntun setiap langkahmu. Di akhir perjalanan ini, sebelum kamu membuka mata dan kembali ke dunia luar, izinkan dirimu untuk merasakan rasa syukur yang muncul secara alami. Syukur bukan hanya untuk hal-hal besar yang terlihat, tetapi juga untuk hal-hal kecil yang sering terlupakan, napas yang masuk dan keluar, detak jantung yang tetap stabil, keheningan yang memberi ruang untuk mendengar diri sendiri, dan energi batin yang terus mengalir meski tanpa disadari. Syukur itu menenangkan, menyatukan, dan menguatkan. Ia mengingatkanmu bahwa hidup bukan hanya tentang tujuan atau pencapaian, tetapi tentang bagaimana kamu hadir di setiap momen, bagaimana kamu merasakan setiap detik, bagaimana kamu menjaga keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam. Dan saat kamu membiarkan perasaan itu meresap sepenuhnya, tanpa tergesa-gesa, tanpa penilaian, kamu menemukan kedamaian yang murni. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, kedamaian yang lahir dari kesadaran diri sendiri, dari kepercayaan bahwa setiap langkah, setiap pengalaman, setiap getaran batin, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dan lebih indah daripada yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam kedamaian ini, kamu dapat menutup video ini dengan hati yang lapang, membawa ketenangan yang baru ditemukan ke dalam hidupmu sehari-hari, dan menyadari bahwa meskipun perjalanan ini berakhir untuk saat ini, energi, kesadaran, dan kepekaan yang telah kamu rasakan akan terus menemanimu, menguatkanmu, dan menuntunmu dengan lembut dalam setiap langkah yang akan datang. Ada kalanya jiwa mengetahui lebih dulu sebelum kata-kata sempat menyusul, dan dalam keheningan itulah makna hidup perlahan menyingkapkan wajahnya. Di saat dunia berjalan seperti biasa, dengan langkah-langkah yang